Halo, selamat sore semuanya. Masih dengan saya Ian di channel Aviantara Yavenka. Pada video kali ini saya mau mencoba sesuatu gitu. Jadi semacam tips lah yang saya dapatkan dari internet tentang penggunaan telur utuh kepada pohon buah di dalam pot, atau ya dalam hal ini planter bag sih, ini bukan pot tapi ya fungsinya serupa lah. Jadi ini pohon jeruk saya, jeruk santang madu. Ya saya belinya sih bilangnya jeruk santang madu, meskipun nantinya nggak tahu ya beneran santang madu atau enggak, tapi anggap saja santang madu. Dan ini kondisinya begini, jadi kurang lah, kondisinya kurang gitu. Jadi saya mau mencoba tips yang saya dapatkan di internet untuk menambahkan telur utuh ke pinggiran potnya. Nah ini telurnya. Jadi katanya kalau seandainya di pinggiran potnya itu dikasih telur seperti ini, nanti tuh akan ada perubahan drastis. Nah ini kan kondisinya kurang sehat nih jeruknya ya, bukan kurang sehat, jadi daunnya sedikit beda sekali dengan jeruk di sebelahnya. Sebelahnya ini sunkist, ini hampir selalu terubus gitu ya, daunnya itu selalu terubus. Tapi untuk yang santang madu ini kelihatannya pertumbuhannya lambat dan kurang subur. Ya penyebabnya bisa banyak hal, tapi untuk saat ini mah saya coba saja dulu lah dengan metode menanam telur utuh dalam pot. Nah jadi kita akan langsung mulai aja penanaman telurnya. Kalau menurut tips yang saya dapatkan sih, ini tidak diapa-apakan, langsung ditanam saja di pinggiran sini lah, sekitaran sini. Jadi jangan terlalu dekat dengan batang, tapi di agak jauh. Tapi kalau saya akan coba dipecahkan sedikit, cuma dibikin ketak saja sih sebetulnya, nggak dipecahkan. Jadi saya akan coba bikin ketak sedikit dulu ininya. Nah ini nggak terlihat ya di kamera, tapi ini sudah retak sedikit ya, ada retak-retaknya sedikit ini. Udah diretakkan sedikit lagi. Nah sudah retak sedikit ini. Nah sekarang saya buat lubangnya dulu untuk menanam telurnya. Nah ini lubangnya saya buat cukup dalam ya. Ini lubang untuk menanam telurnya. Setelah itu ya saya akan simpan telurnya ke dalam sini. Simpan. Dan kita kubur lagi. Nah jadi kalau menurut tips yang saya dapatkan dari internet dan lain sebagainya, itu hanya cukup begini saja. Nah selesai. Jadi kabarnya hanya cukup begitu, dan nanti akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kita nanti akan langsung, aduh ini ada kucingnya lagi apa ini, sana dulu. Nah jadi setelah ini ditanam ya paling video ini akan langsung loncat ke minggu depan, dan minggu depannya lagi sampai dengan 1 bulan. Nanti kita setelah 1 bulan, apakah betul-betul ada perubahan ataukah tidak, saya nggak tahu. Yang jelas ini kondisi jeruknya di hari pertama saya tanam telur. Nanti saya kasih genteng lah biar nggak dicakar kucing ya. Nah udah aman. Oke, ini sudah ya, berarti kita akan langsung loncat ke minggu depan. Oke, 1 minggu sudah berlalu semenjak saya menanam atau mengubur telur utuh di sini ya. Nah ini udah 1 minggu ini. Sekarang hari Minggu pagi. Ya waktu itu ditanamnya sore sih.
Nah, kita lihat apakah sudah ada perubahan. Ya kalau bagi saya yang lihat setiap hari sih sepertinya nggak ada ya, masih begini-begini saja. Belum ada terbus, misalnya terbus daun baru ya ada sih sebetulnya ini. Sebentar ya, ini ada nih. Cuma kan tidak tahu ya apakah ini efek telur ataukah memang sudah waktunya dia terbus. Tapi ya ini sudah 1 minggu sejak saat itu, sejak saya mengubur telur di bawahnya di sini. Saya nggak tahu apakah nanti ini berhasil atau tidak, tapi yang jelas ini update 1 minggu. Tuh kelihatannya. Dan kita akan langsung loncat ke minggu depan. Ya, nggak terasa sudah minggu ketiga semenjak penanaman atau penguburan telur di sini. Dan ini perkembangannya belum begitu terlihat, meskipun sudah banyak muncul tunas-tunas baru. Mungkin karena butuh waktu lebih lama sepertinya untuk bisa berkembang. Cuma ya ini minggu ketiga ini seperti ini penampakannya. Dan ini ada ulat ini. Ya nanti ulatnya disingkirkan. Tapi ya inilah perkembangan minggu ketiga, dan tanpa terasa seminggu lagi menuju minggu keempat. Nanti kita lihat setelah sebulan apakah ada perubahan yang memang ini. Oh tapi ini ada sih sebetulnya nih, ini tunas-tunas yang ini baru ya, cabang-cabang ini. Nah ini juga ya. Kita akan langsung loncat nanti ke minggu keempat atau minggu terakhir. Tanpa terasa sudah minggu keempat semenjak saya mengubur telur di situ, yang artinya sudah 1 bulannya saya melakukan percobaan mengubur telur ke planter bag jeruk santang madu. Nah sekarang bagaimana hasilnya, dan inilah hasilnya setelah 1 bulan. Retret, tampak biasa saja ya, kayak nggak ada perubahan. Jadi udah kayak video dagelan lah istilahnya. Soalnya biasanya kan kalau orang lain tuh menampilkan video yang rentang waktunya sebulan biasanya berhasil. Tapi kalau ini ya bukan tidak berhasil sih, tapi apa adanya. Sebetulnya mungkin ini tuh butuh waktu lebih lama untuk betul-betul bisa terlihat lebih bagus atau lebih baik perubahannya. Tapi ini juga bukan tanpa perubahan. Perubahan tuh ada. Selain perubahan adanya ulat gitu, sekarang lagi makan daun tuh, ada juga ini tunas-tunas baru. Nah ini tunasnya baru ini, dan udah terlihat besar. Begitu juga ini dan lainnya. Tapi ya saya nggak bisa mengatakan apakah jeruk ini akhirnya bertunas karena faktor telur atau karena memang sudah waktunya. Tapi yang jelas ya inilah percobaan yang saya lakukan. Namanya percobaan ya nggak selalu berhasil, walaupun ini juga nggak bisa dibilang gagal ya, seperti yang tadi saya katakan, mungkin butuh waktu lebih lama. Hanya saja untuk saat ini videonya saya stop dulu sampai 1 bulan. Nanti kalau seandainya ada perubahan lagi akan saya posting lagi video terbaru juga, semisal daunnya lebih banyak atau mungkin buahnya juga, atau tiba-tiba muncul kembang bakal buah. Biasanya kan kalau tanaman buah dalam pot itu tantangannya kembangnya selalu rontok, dan salah satu fungsi telur yang ditanami telur itu agar tanaman itu buahnya nggak rontok ya, karena nutrisinya terpenuhi. Nah jadi inilah penampakan jeruk santang madu milik saya setelah ditanami telur setelah 1 bulan. Tampak tak ada yang berubah, walau sebetulnya sih berubah, walau sedikit ya. Dan inilah hasil apa adanya lah selama sebulan. Mungkin memang butuh waktu lebih lama karena bisa jadi telur yang saya tanam di sini itu ya belum sepenuhnya pecah. Dilihat nggak ya anaknya? Coba dilihat ya. Mudah-mudahan sih ya nggak kenapa-kenapa. Coba kita lihatlah telurnya. Atau jangan-jangan muncul ayam. Jangan-jangan mereka menetas dan muncul ayam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mana ini? Kok nggak ada?
Nanti dulu sebentar, kita pelan-pelan. Oh tuh ada tuh kan tuh. Oh iya ternyata betul ya. Tuh masih belum pecah ternyata rupanya. Coba kita pecahin sedikit ya. Enggak, ini udah kosong ya ini. Sudah, oh tuh ya udah kosong nih tuh. Kelihatannya kosongnya. Tapi ya masih ada cairan-cairan kalau dari mata kelihatan. Ya udahlah kita kubur lagi pokoknya. Rupanya telurnya sudah pecah, kosongnya sudah isinya sudah mulai kosong. Dan saya nggak tahu sih sebetulnya apakah satu telur itu cukup. Soalnya kalau seandainya butuh sampai banyak kan ya agak-agak mubazir ya, karena kecuali mungkin ada telur busuk gitu, telur busuk ada terpakai mungkin bisa. Cuma ini kan hanya mengikuti saran yang pernah saya baca, jadi ya begitulah hasilnya. Katanya selain telur pun ada sih bisa juga menggunakan bahan-bahan amis, semisal ikan, udang dan lain sebagainya gitu. Maksudnya sampah limbahnya ditanam. Nah nanti saya akan coba itu. Sekarang sih telur dulu. Ya jadi begitulah akhir dari percobaan saya tentang mengubur telur di Planter Bag Curug Santang Madu untuk melihat apa perubahannya. Kayaknya begitu saja. Jadi begitu saja video kali ini, hasil apa adanya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.